menghilangkan pengaruhnya. Nah, kalau kita mendapatkan ini misalnya X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, maka yang kita analisis sebenarnya X1 ke Y dengan menghilangkan pengaruh X yang lain. Paham sampai sini? Jadi beda nanti hasilnya. Ya, X1 ke Y begitu saja dengan X1 ke Y begitu saja kan di sini ya. Dengan X1, X2, X3 ke Y, tetapi yang kita lihat hanyalah pengaruh X ke Y-nya. Nah, kalau analisisnya dengan regresi ganda, maka yang kita dapatkan adalah X1 ke Y dengan menghilangkan pengaruh X yang lain. Begitu pula X2 ke Y, tentunya X1-nya dihilangkan pengaruhnya. Sehingga kita akan mendapatkan data yang lebih bersih. Atau kalau kita lihat sumbangannya, kalau kita punya X1, X2 ke Y, sumbangannya nggak mungkin melebihi 100%. Tetapi kalau Anda sendiri-sendiri X1 ke Y, X2 ke Y, nanti kalau ada X3 ya X3 ke Y, itu kalau dijumlahkan sangat mungkin untuk mendapatkan sumbangan lebih dari 100%. Kenapa kok lebih dari 100%? Karena faktor-faktor yang lain yang ada di X1 ke Y waktu menganalisis dana ini tidak dihilangkan pengaruhnya. Jelas? Ya, jadi kalau Anda melihat analisis regresi ganda, ya, tentu maknanya agak berbeda dengan regresi tunggal. Regresi tunggal itu masih banyak variabel lain yang sebenarnya ikut mempengaruhi yang tidak diparsialkan atau tidak dihilangkan. Nah, biasanya skripsi mahasiswa S1 itu X1 ke Y begitu saja ya. Cukup begitu gitu. Dan kalau Anda lihat sumbangannya bisa besar-besar, 50%, 40%. Padahal hanya satu variabel yang mempengaruhi. Kalau kita kaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi itu kan bisa banyak sekali bahkan ya. Kita yang mempengaruhi prestasi belajar matematika itu tidak hanya efikasi dan motivasi saja, bisa saja ketekunan Anda, kecerdasan Anda, dosen Anda misalnya ya, itu akan mempengaruhi. Nah, tetapi kalau kita analisisnya satu-satu, ya, jadi ya satu-satu itu nanti tidak mendapatkan hasil yang proporsinya dilihat gitu. Satu-satu yang lain ikut mempengaruhi sebenarnya. Oke? Dua kali. Lepas. Iya. Kalau ujiannya begini, yang sering muncul di penelitian adalah menguji X1 hasilnya sederhana pakai ini ya, sederhananya ya. Buat sendiri. Sama. Jadi kalau di skripsi kadang yang muncul adalah begini, X1 dulu ke Y, dianalisis pakai regresi ganda sederhana. Kedua, X2 ke Y, ini juga pakai regresi sederhana yang kedua ini ya. Baru nanti ketiganya X1, X2 ke Y. Ya, sering yang kita lihat di skripsi atau penelitian ini baru dianalisis ke sini pakai regresi ganda. Nah, kalau kita mendapatkan seperti ini di statistik sebenarnya maknanya begini. Ketika kita menganalisis X1 ke Y, masih
menjumlahkan sumbangan efektif X1 ke Y dan sumbangan efektif X2 ke Y. Kenapa? Karena ketika kita bicara di sini, ini masih ada X1, X2, di sini masih ada X2. Sehingga sumbangan efektif satu ini lebih besar daripada sumbangan X1, X2. Kita coba dengan data tertentu. Oke, mari kita coba